Halo semuanya, saya sudah cukup lama tidak bikin video lagi dan saya mencoba mengisi video ketiga saya di akun pribadi saya ini dengan melakukan sebuah review. Bedanya, saya tidak hanya mereview sebuah aplikasi melainkan melakukan review komparasi. Dan untuk eh, mungkin saya akan melakukan review komparasi serupa ke depannya, namun untuk edisi sekarang, saya akan melakukan review komparasi untuk bank digital. Jadi saya akan mengkomparasi 3 bank digital dan sesuai yang ada di layar ya. Bank digital yang dimaksud adalah Sibank, kemudian Bank Raya dan Superbank. Oke, langsung aja. Kenapa saya mereview 3 bank digital ini? Alasan utamanya yakni karena environment. Jadi beberapa aplikasi saat ini, khususnya aplikasi finansial, sangat mengandalkan yang namanya environment untuk bisa sustain, untuk bisa menemukan pasarnya dan agar bisa bertahan lebih lama dan untuk menjaga customernya juga. Dan sesuai yang di layar, masing-masing dari bank digital yang akan saya komparasi memiliki environment yang cukup besar memiliki environment yang cukup sangat mendukung bagi bisnis mereka. Oke, si bank environmentnya adalah Shopee, yang mana Shopee merupakan salah satu e-commerce dengan transaksi yang cukup terbesar dibandingkan kompetitornya. Kemudian Raya terhubung dengan Bank BRI. Tentu siapa yang tidak kenal dengan BRI, bank ini punya coverage bisnis yang sangat luas di seluruh Indonesia. Namun dengan kelemahan, BRI sangat terafiliasi dengan nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hadirnya Bank Raya ini apakah akan mampu untuk mengubah persepsi masyarakat akan BRI-nya juga. Nah, dan ketiga adalah Superbank. Superbank terafiliasi dengan Grab yang juga merupakan perusahaan dengan bisnis yang cukup besar juga ya, transaksinya juga lumayan gede, walaupun masih memiliki pesaing yang juga sangat kompetitif, yakni Gojek. Oke, langsung aja kita mulai review pertama dari si bank. Oke, kita buka aplikasinya. Oke, pertama masalah kita atur perizinan. Kemudian, nah karena saya punya akun Shopee, mungkin saya akan coba daftar menggunakan Shopee kali ya. Oke, kita buka. Oke, nomor HP ini harusnya sih sesuai dengan nomor yang kita jadikan akun Shopee ya. Lanjut. Oke, kita udah dapet OTP. Lalu kita lakukan beberapa verifikasi. Ini ya menjadi standar ya untuk pendaftaran akun-akun yang terkait dengan aplikasi finansial, pasti membutuhkan verifikasi identitas lah. Selesai verifikasinya, ada verifikasi KTP, lalu verifikasi wajah, dan kita perlu mengisi kelengkapan form.
Kita perlu mengisi beberapa informasi terkait pekerjaan. Pendaftaran sudah berhasil, sudah selesai, dan sekarang tinggal ke next step ya, yaitu membuat PIN. Pembukaan rekening berhasil. Seperti ini tampilan awal dari si bank. Ya cukup sederhana ya. Kemudian ada notif yang isinya ada tab notif dan promo. Kemudian kita juga bisa lihat riwayat transaksi. Kemudian di halaman home ini diperlihatkan beberapa fitur lihat saldo, kemudian fitur bayar atau transfer, fitur transaksi lah ya intinya. Dan ini juga ada fitur yang unik karena tidak ada di aplikasi lain, transfer grup. Kita bisa transfer hingga 30 penerima sekaligus. Fitur transfer grup ini sepertinya akan cukup membantu bagi teman-teman yang punya usaha, digunakan untuk transfer ke rekening karyawan perusahaan teman-teman lah. Nah, kita bisa setor tunai salah satunya dengan di Indomaret, dan ini cukup memudahkan juga ya. Next ada apa ini? Hadiah instan. Oh, ini ya mungkin semacam fitur yang terkait dengan misi gitu ya, yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan reward tertentu. Dan terakhir di tab akun, di sini ada beberapa fitur ya, informasi dan setting lah ya intinya. Ini ada informasi cabang si bank yang bisa teman-teman kunjungi. Dan di sini juga kita bisa menggunakan layanan chat dengan si bank apabila teman-teman ada yang perlu ditanyakan terkait si bank. Itu untuk review si bank ya. Itu tadi review dari si bank. Langsung aja saya akan membuat sebuah key point yang dibagi jadi plus dan minus. Nah, seperti yang kalian lihat, untuk plusnya di sini lumayan. Sementara untuk minusnya, sebenarnya minusnya ada, tapi nanti akan saya sebutkan di belakang karena minus itu cukup minor ya. Jadi saya rasa tidak perlu dimasukkan di poin minusnya. Poin plusnya adalah sistem mampu mendeteksi data dari KTP yang difoto untuk di-mapping ke field formulir registrasi sehingga memangkas waktu pendaftaran. Itu sangat poin plus banget. Jadi untuk registrasinya hampir mungkin 3 menit itu ada kali ya. Jadi di bawah 5 menit udah pasti, dan 5 menit jadi sebuah benchmark bagi saya untuk menetapkan seberapa handal aplikasinya itu, at least dari bagaimana dia membuat fitur registrasi yang mana adalah pintu masuk bagi sebuah nasabah. Itu harus servisnya handal ya. Kalau registrasinya saja sudah lama dan berbelit-belit, tentu siapa yang akan mau menjadi customer dari sebuah aplikasi itu, khususnya ini aplikasi bank digital gitu ya. Nah, untuk poin kedua, dapat bunga tiap hari ini menjadi sebuah barrier juga bagi sebuah bank digital, karena banyak bank digital yang mempromosikan aplikasinya dengan menawarkan bunga sebagai poin plus dia. Nah, dari kenapa saya masukkan, karena dari komparasi ketiga aplikasi ini yang sudah saya coba selama beberapa hari ya,
Yang beneran mendapat bunga tiap hari itu cuma si bank ini, sementara yang lain itu bunganya akan diberikan tiap bulan. Walaupun secara akumulasi saya tidak tahu ya jumlahnya antara yang bulanan sama yang harian di si bank ini apakah sama atau tidak. Oke, untuk ketiga adalah gratis top up Shopee Pay, dan ini kaitan dengan background background review komparasi tadi ya. Jadi tentunya sebuah aplikasi bank digital yang terafiliasi dengan sebuah environment harus memberikan sebuah benefit, dan benefit si bank untuk Shopee adalah gratis top up. Masih kaitan sama environment, ketika kita membayar menggunakan si bank untuk layanan transaksi di Shopee juga akan lebih murah, entah dalam bentuk voucher atau pengurangan biaya layanan. Dan terakhir juga sama, masih berkaitan dengan environment, yakni berpotensi mendapatkan voucher atau cashback Shopee. Oke, kita lanjut ke aplikasi berikutnya yaitu Bank Raya. Ya, di sini ada hero slide, banner-banner promo dari Bank Raya ya. Kita mulai, kita masukkan nomor HP, dan sekarang tunggu kode verifikasi. Kemudian kita set password. Ya, lanjut. Ada pertanyaan apakah punya tabungan atau belum. Karena belum, kita akan pilih belum. Oke, pertama kita baca dulu. Di sini ada peraturan, syarat dan ketentuan untuk penggunaan Bank Raya nih. Oke, ini cukup lumayan detail ya, mulai dari biaya-biaya, kemudian ada juga manfaat dan resiko. Ini dokumen persetujuan atau perjanjian antara Bank Raya dan calon nasabah. Setelah dibaca semua, centang aja saya telah menyetujui. Oke, kemudian lanjut ambil foto KTP. Setelah upload foto KTP, kita perlu mengisi form data diri, kemudian data pekerjaan, dan terakhir adalah verifikasi wajah. Oke, ya standar ya, sama seperti si bank. Dan ya mudah ada notif bahwa rekening sudah berhasil dibuat. Oke, di sini dia ada fitur saku. Ini tidak ada di si bank. Di sini juga ada halaman rewards berisi promo-promo yang bisa kita gunakan sebagai pengguna aplikasi Bank Raya ini ya. Next, di sini juga ada fitur riwayat transaksi. Oke, ini ada beberapa kategori saku ya. Ada saku pintar, saku budget, dan saku jaga. Cukup menarik sih. Kita coba buat satu saku. Oke, masukkan PIN, dan saku sudah berhasil dibuat. Kemudian di sini juga bisa melakukan transaksi. Di antaranya ada bayar tagihan, top up, ya standar lah ya. Dan untuk keseluruhan sih sebenarnya ya fitur-fiturnya yang cukup menjadi poin plus mungkin dari sisi saku ini ya. Ya, saku memang jadi sebuah kelebihan dari bank digital, fitur saku ini. Dan ya ini kita bandingin dengan si bank tadi yang tidak ada fitur saku. Jadi ya untuk sebagai apa ya, komparasi dari 3 bank digital yang kita gunakan, ini menjadi poin plus. Dan yang cukup menarik, di sini kita bisa buat saku bareng nih. Nah, ini poin plus juga nih. Mungkin salah satu penggunaannya tuh bisa dengan keluarga atau dengan pasangan. Oke, itu untuk
review Bank Raya. Kita langsung aja ya bahas plus minusnya. Di Bank Raya ini sudah mulai ada minusnya ya. Di kolom minus tidak kosong, dan untuk plusnya dia ada fitur saku. Nah ini yang tidak ada di si bank tadi ya. Di Raya ada, dan sebenarnya yang lebih plus lagi itu saku sharing itu. Jadi ya ini mungkin bagi beberapa orang akan sangat useful, walaupun saya juga belum bisa mengira ini bisa digunakan untuk siapa gitu ya. Dan untuk minusnya kaitan dengan registrasi, sistemnya dia tidak bisa melakukan mapping antara KTP yang difoto dengan field formulir. Jadi waktu registrasi untuk Raya ini agak panjang ya sebenarnya, agak lebih lama lah dibandingkan si bank. Dan juga terakhir karena di si bank dia memberikan banyak benefit untuk environmentnya, saya tidak melihat untuk Raya ini dia punya benefit apa gitu ya. Karena saya lihat dia juga tidak ada info bahwa dia gratis transfer dari Bank Raya ke BRI. Nah mungkin kalau misal seperti tarik tunai Bank Raya di ATM BRI gratis, nah itu mungkin bisa saja akan menjadi poin plus, tapi saya belum tahu info mengenai hal tersebut ya. Next, terakhir kita akan ulas Superbank. Superbank merupakan bagian ekosistem dari Grab ya. Oke, di sini cukup mencolok dibandingkan yang lain. Secara desain lebih modern ya kelihatannya. Dan sepertinya juga lebih informatif dan simple. Sangat informatif sih ini. Oke, sekarang kita tinggal memasukkan nomor HP. Oke, kemudian verifikasi buat PIN, dan ya standar seperti yang lain tadi ya. Foto eKTP, kemudian isi data diri, kemudian juga ada data pekerjaan, dan kita lanjut ke dokumen syarat dan ketentuan atau perjanjian antara Superbank dengan nasabah. Oke, lanjut selanjutnya adalah verifikasi wajah, dan rekening berhasil dibuat. Superbank ini terlihat lebih clean, lebih simple, lebih rapi. Namun yang cukup unik di sini ada fitur transaksi ya. Ada tambah uang, transfer. Kemudian juga ada fitur saku, deposito. Tetapi saya tidak melihat ada fitur-fitur transaksi lain seperti bayar tagihan, top up, dan segala macam ya. Di sini tabnya aja cuma ada 3. Oke, nih kita bisa taruh deposito di sini. Segitu aja sih ya untuk ulasan dari Superbank. Cukup simpel, informatif dan clean, tapi juga ada minusnya. Oke, nanti kita akan ulas lebih detail mengenai plus minus dari ketiga aplikasi bank digital ini. Untuk Superbank lebih simpel lagi ya. Untuk plusnya dia ada fitur saku, dan ya ini jadi barrier, tetapi tidak ada yang benar-benar plus. Dan untuk minusnya adalah dia tidak ada fitur transaksi. Jadi seolah-olah Superbank ini kelihatan banget kalau dia emang diniatkan untuk fitur depositonya gitu ya.
Transaksi yang dimaksud seperti di transaksi yang dimaksud itu seperti pembelian pulsa, pembayaran token, tagihan dan semacamnya itu ya. Jadi kayak bener-bener ya clean ya. Ya dia emang bagus dilihat, tetapi untuk sebuah bank digital itu ya dia harus ada fitur itu, tidak boleh dihilangkan gitu, karena apa yang bisa dilakukan oleh nasabah nantinya kalau tidak ada fitur-fitur seperti itu. Walaupun Superbank ini sebenarnya juga terkait dengan atau terafiliasi dengan sebuah aplikasi keuangan lain ya, yang berupa dompet digital, yaitu OVO gitu ya. Oke, untuk penutup langsung aja ya. Ini adalah barrier yang setidaknya harus ada dalam sebuah bank digital. Yang pertama, fitur saku. Fitur saku tidak ada di si bank, jadi dia tidak memenuhi barrier pertama. Namun dia memenuhi barrier kedua, registrasi cepat, dibandingkan dua bank digital lain ya. Ya walaupun Superbank juga lebih cepat dari atau lebih bagus dari Bank Raya untuk fitur registrasinya, tetapi tidak lebih baik atau tidak sama baik dengan si bank. Ketiga adalah free admin. Ini wajib banget. Tidak boleh ada admin bulanan seperti bank konvensional untuk bank digital. Dan ketiganya sudah memenuhi hal itu. Dan untuk yang terakhir, benefit untuk satu environment yang paling kelihatan di si bank. Oke, itu cukup, itu saja ya dari saya untuk video review komparasi bank digital. Terima kasih sudah menonton.